Seorang wanita asal Manado, pekerjaannya seorang PNS, sudah punya pacar namun dirinya berpacaran lagi dengan suami orang jadi masalah. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Manado, tepatnya di kota Bunaken, Manado. Seorang wanita bernama Lindy berusia 26 tahun tinggal dengan keluarganya di Bunaken, Manado. Lindy sendiri sudah lama bekerja sebagai PNS. Dikenal sebagai wanita yang cantik, ramah, pintar, punya banyak teman, dan tak pernah punya musuh. Bahkan Lindy sendiri disukai atasan karena dinilai sebagai orang yang bekerja keras dan telaten. Di usia ke-28 tahun, Lindy sendiri memang sudah punya pacar bernama Arif. Meski serius dengan sang pacar Arif, namun ternyata di belakang sang pacar, Lindy sendiri dekat dengan seorang lelaki lain. Lindy dekat dengan seorang lelaki bernama Wensi yang usianya sama 28 tahun. Wensi sendiri ternyata adalah suami orang. Wensi punya istri dan punya anak, tinggal bersama keluarganya. Sementara pekerjaan Wensi sendiri bekerja sebagai Satpol PP di lingkungan tersebut. Kedekatan Lindy dengan Wendy sendiri sudah terjalin 1 tahun lebih. Tak ada yang tahu persis kapan Lindy dengan Wendy dekat, bahkan mereka berkenalan. Teman-teman dari Lindy sendiri tak pernah tahu kedekatan mereka. Hanya curiga kalau Lindy adalah lelaki lain. Kaget saat tahu lelaki tersebut adalah Wendy, seorang Satpol PP di lingkungan mereka. Hingga ada kejadian di tanggal 20 Januari 2012. Lindy saat itu nebeng ke Wendy akan pulang ke Manado ke kampung halamannya. Hingga keduanya bertemu di jam 4 sore, keduanya pun jalan ke Manado. Namun di perjalanan, Wendy ingin melakukan hubungan dengan Lindy. Saat itu Lindy menganggapkan oke, namun Wendy harus membayar 1 juta. Tak suka dengan jawaban Lindy yang matre kepada Wendy, hingga akhirnya Wendy pun berhenti. Di tengah jalanan yang sepi, Wendy mengambil kunci Inggris dari bagasi, masuk lagi ke mobil dan tak lama mengancam Lindy. Namun saat itu nampaknya Lindy tak takut sama sekali hingga membuat Wendy marah dan memperkaos Lindy. Meski Lindy melawan namun tak bisa berbuat apa-apa karena dirinya kalah tenaga. Saat Lindy mencoba berteriak, Wendy pun langsung memukul Lindy beberapa kali hingga akhirnya mengeluarkan cairan merah. Saat Lindy masih bernapas mengeluarkan cairan merah dan kesakitan, Wendy pun terus memperkaos Lindy. Karena kehabisan cairan merah, kondisi dari Lindy pun menghembuskan napas terakhirnya. Usai melakukan aksinya, Wendy pun melanjutkan perjalanan. Namun sebelum sampai ke Manado, Wendy nampak berhenti lagi dan memperkaos lagi. Hingga tak lama ada satu mobil patroli yang melintas dan nampak curiga kepada mobil dari Wendy. Saat pihak kepolisian melihat mobil Wendy nampak mencurigakan hingga kaget melihat jasad seorang wanita tak berbusana mengeluarkan cairan merah. Saat Wendy diamankan, jasad Lindy sendiri dibawa ke rumah sakit dan Wendy diinterogasi. Saat itu Wendy berbohong kepada pihak kepolisian, mengaku dirinya dibegal. Bahkan ada orang yang memberhentikan mereka dan melakukan semua ini kepada Wendy dan Lindy. Namun pihak kepolisian nampaknya meragukan keterangan dari Wendy, mengingat tak ada barang berharga yang hilang dan kondisi dari Wendy pun baik-baik saja. Hanya Lindy yang menghembuskan napas terakhir dan ternyata setelah diotopsi, Lindy sendiri mendapatkan perkawasan dari seorang laki-laki yang terlihat dari mata dan sidik jari, ternyata itu milik dari Wendy. Pihak kepolisian terus interogasi. Di awal Wendy membantah namun tak bisa mengelak lagi. Akhirnya Wendy pun mengakui perbuatannya. Wendy mengungkapkan kalau dirinya pelakunya dengan motif karena tak kuat ingin wiki-wiki, namun nampaknya Lindy matre kepada dirinya. Wendy diamankan terkait permasalahan ini. Dipecat dari jabatan sebagai pegawai Satpol PP, Wendy sendiri mendapatkan persidangan hingga mendapat vonis 20 tahun penjara. Sementara Lindy dikembalikan ke keluarganya usai dilakukan otopsi untuk pemakaman. Keluarga Lindy sendiri tak tahu siapa Wendy, bahkan kaget saat mendengar Lindy tak bernyawa di bawah seseorang saat hendak pulang ke kampungnya. Keluarga Lindy tahu kalau Lindy punya pacar, bahkan keluarga dari Lindy yakin kalau Lindy tak selingkuh. Semua dilakukan Wendy karena Wendy ingin memperkaos Lindy dan agar hukumannya diperingan. Pacar dari Lindy sendiri tak menyangka dan tak tahu, bahkan dirinya tak percaya kalau Lindy ada hubungan dengan Wendy. Mengingat Lindy sendiri akan serius menikah dengan dirinya di tahun berikutnya. Sahabat-sahabat dari Lindy sendiri mengungkapkan kalau yakin Wendy memang di awal ingin memperkaos Lindy dan mengambil harta benda, namun keburu ketahuan pihak kepolisian saat ada patroli. Begitu juga istri dari Wendy yang kaget dengan pemberitaan ini. Istri dari Wendy tak menyangka sang suami tega berbuat seperti ini. Istri dari Wendy pun menggegas cerai sang suami, mengungkapkan kini dirinya akan fokus kepada anak mereka dan tak ingin lagi ada dalam bayang-bayang Wendy yang sudah berselingkuh. Bahkan Wendy sendiri melakukan tindakan tak bertanggung jawab kepada Lindy yang disebutkan adalah selingkuhannya.
Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.